Salitra Putri Utami dengan nomor BP 200106-2022 berasal dari kelas 2 CAB. Perkenalkan, nama saya Faras Devanda dengan nomor BP 2001062103 kelas 2 CAB. Perkenalkan, nama saya Niki Astria dengan nomor BP 2001061016. Perkenalkan, nama saya Fatika Ulantiara dengan nomor BP 2106203 dari kelas 2 CAB. Baiklah, kami akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai media relation yang akan dibacakan oleh Faras Devanda. Media relation. Materi media relation. 1. Definisi. Media merupakan jalur terpenting kegiatan PR yang mengacu kepada seluruh wilayah kerja wartawan, baik surat kabar dan majalah maupun selebaran, surat kabar perusahaan, dan berbagai macam majalah berkala. Humas harus bekerja keras agar dapat mendorong media memuat pendapatnya. Media relation adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna mengingatkan pencitraan, kepercayaan, dan pencapaian tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau pengusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan point of selling, membantu pengusahaan keluar dari komunikasi krisis, dan meningkatkan relasi dari beragam publik. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang publik relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media, menjalin dan pertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi media relation. Merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun profesi humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Media adalah semua alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Saat ini saluran media dicirikan dengan banyaknya pilihan yang membingungkan. Terdapat ratusan saluran televisi, internet, serta new media yang memberikan peluang kepada masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan, merancang sesuai selera, dan mengkreasikan isi media. Dengan demikian, penggunaan saluran meski direncanakan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi. Media tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian. 1. Media umum ialah media yang digunakan oleh semua bentuk komunikasi seperti telepon, fax, overhead, proyektor atau OHP, infocus, dan sebagainya. 2. Media massa ialah media yang digunakan untuk kepentingan massal seperti televisi, radio, film, dan surat kabar. Tujuan dari hubungan pers tidaklah untuk mengeluarkan siaran pers atau menangani pertanyaan wartawan, melainkan hubungan pers adalah untuk meningkatkan reputasi organisasi beserta produknya, serta untuk memengaruhi dan memberi informasi kepada khalayak yang ditargetkan untuk melaksanakan fungsinya seperti membangun citra korporat, membangun opini publik yang favorable, serta membentuk goodwill dan kerjasama. Public relation harus bersinergi dengan media. Media adalah partner PR bukan hanya untuk publisitas, tapi juga sarana membangun publik tentang organisasi. Hubungan media, menurut Kriyantono, adalah hubungan organisasi adalah dengan media massa sebagai usaha mencapai penyairan yang maksimum atas suatu pesan. Public relation dalam rangka menciptakan pengetahuan dan memahami publik. PR membutuhkan media sebagai alat penyebar informasi dan membentuk opini, sedangkan media diuntungkan karena PR berfungsi sebagai sumber informasi bagi media. Berikutnya bagian media relation yang akan dibacakan oleh Niki Astria. 3 bagian media relation. 1. Press conference, 2. Press release, 3. Press gathering. 1. Press conference.
Press conference atau dalam bahasa Indonesia, konferensi pers adalah suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Biasanya, press conference mengundang para wartawan atau media massa untuk hadir dalam konferensi pers yang diadakan suatu perusahaan. Pada umumnya, berkaitan dengan perilisan suatu produk, pemaparan program, ataupun pasca event dan lain sebagainya. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita atau narasumber mengundang wartawan dan perwakilan media massa dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran. Informasi yang disampaikan pada konferensi pers umumnya mencangkup 1. Menyampaikan kinerja perusahaan. 2. Untuk menyangkal gosip atau berita miring. 3. Mempromosikan info produk terbaru. 4. Menyampaikan peningkatan layanan baru. 5. Menyampaikan capaian kemasyarakatan, dan masih banyak lagi. Mengapa dibutuhkan konferensi pers? Ada dua alasan utama dalam mengadakan konferensi pers. Pertama, narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas, ketimbang harus berulang-ulang menjawab pertanyaan melewati telepon. Alasan lainnya, buat media tertarik serta menjadi bahan berita sehingga masyarakat dapat mengenal sesuatu yang mungkin saja luput dari perhatian bila tanpa konferensi pers. Dalam konferensi pers, narasumber bisa mengeluarkan suatu pernyataan dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Kadang, cuman menjawab pertanyaan atau bahkan hanya pernyataan tanpa tanya jawab. Tips menggelar konferensi pers. Yang pertama, tentukan informasi atau berita yang bernilai. 2. Tetapkan juru bicara. 3. Siapkan media press kit termasuk press release. 4. Siapkan sarana presentasi misalnya LCD proyektor. 5. Susun daftar undangan. 6. Tentukan waktu dan tempat. Siapa yang memerlukan konferensi pers? Konferensi pers umumnya dilakukan oleh pemerintahan, politikus, selebriti, studio film, organisasi, komersial untuk mempromosikan produk terbarunya, pengacara untuk mensupport kasus yang sedang ditangani, termasuk kepolisian dan siapa saja yang berkeinginan mendapatkan manfaat dari publikasi media. Mengadakan konferensi pers biasanya untuk menerapkan suatu kasus secara resmi ketimbang berhadapan dengan wartawan secara individu. Hal-hal yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers. Yang pertama, pembicara harus menyampaikan berita kurang lebih dari 10 menit. 2. Pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab pertanyaan dari media dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, pembicara dibatasi hanya 2 orang saja, supaya penyampaian tidak membingungkan. Di mana konferensi pers sebaiknya diadakan? Konferensi pers biasanya disampaikan lewat undangan kepada media. Dengan mengirimkan surat resmi kepada redaksi, ada kalanya undangan diberitahu secara spontan saat beberapa waktu sedang berkumpul bersama narasumber.
Konferensi pers biasanya diadakan dalam suasana resmi, seperti di istana negara atau tanpa persiapan sama sekali. Ruang konferensi di hotel-hotel biasanya lebih sering kali dipakai untuk konferensi pers atau ruangan khusus konferensi pers. Hal-hal yang harus disediakan dalam memilih tempat konferensi pers. Yang pertama, menyediakan tempat parkiran luas untuk tamu yang diundang dan media. Yang kedua, menyediakan tempat panggung dan alat bantu lainnya. Yang ketiga, menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang. Yang keempat, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliput gambar. Yang kelima, menyediakan mikrofon. Contoh konferensi pers. Berikutnya, press release. Di dalam public relation tidak bisa dilepaskan dari yang namanya press release. Press release merupakan aktivitas untuk memberitahukan sebuah informasi, baik itu berupa pelaksanaan kegiatan lembaga atau perusahaan, peluncuran produk, peluncuran perusahaan, dan sebagainya. Secara sederhana, press release dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk melakukan sebuah soft selling. Adanya press release perusahaan atau lembaga akan lebih dikenal oleh banyak orang sehingga bisa meningkatkan citra perusahaan atau lembaga. Namun, saat ini masih ada sebagian perusahaan atau lembaga yang belum memakai press release. Hal seperti ini sangat disayangkan karena bisa membuat orang lain tidak mengenal suatu lembaga atau sebuah perusahaan tersebut. Kenapa press release dibutuhkan? Yang pertama, press release menjadi penting karena bisa memperkenalkan sebuah produk perusahaan. Yang kedua, memberitahukan sebuah informasi yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan atau sebuah lembaga. Dan yang ketiga, memberikan sebuah informasi yang berhubungan dengan perusahaan atau lembaga. Struktur press release: yang pertama, judul atau head; yang kedua, teras atau lead; yang ketiga, isi atau body. Macam-macam press release. Press release adalah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk memperkenalkan dirinya supaya dikenal oleh masyarakat luas. Press release sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu basic publicity relation, yang kedua product release, dan yang ketiga financial release. 1. Basic publicity release. Basic publicity release adalah press release yang hanya memberitahukan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Selain itu, informasi yang diberikan memiliki nilai berita yang bisa diterima oleh media massa, baik itu nilai untuk media lokal atau nilai untuk media nasional. Yang kedua, product release. Product release adalah press release yang hanya berfokus pada soft selling atau promosi sebuah produksi baru, perusahaan baru, dan sejenisnya. Namun, biasanya pada produk release biasanya digunakan untuk mempromosikan produk baru dan sebuah perusahaan. Pada umumnya, press release jenis ini diterbitkan di media-media yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, financial release. Financial release adalah press release yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Akan tetapi, press release financial release ini sangat jarang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada perusahaan yang membuat financial release, maka kemungkinan bisa masyarakat luas akan percaya pada perusahaan tersebut. Inilah contoh dari media press release. Selanjutnya, press gathering yang akan dibacakan oleh Mitra Putri Utami. Press gathering adalah salah satu kegiatan media relation yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan media, serta menjalin relasi dengan media tersebut yang mana nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media. Departemen Public Relation dan bentuk-bentuk kegiatannya itu seperti
pertama, pengiriman siaran pers. Kedua, menyelenggarakan konferensi pers. Ketiga, menyelenggarakan media gathering. Keempat, menyelenggarakan perjalanan pers, dan lain-lain. Setelahnya itu ada resepsi pers dan pers gathering, yaitu bertujuan untuk mengikat hubungan tali silaturahmi dengan mengadakan jamuan wartawan yang bersifat sosial. Selanjutnya ada pertemuan pers gathering, yaitu pertemuan pers secara informal untuk menjalin hubungan baik antara pihak public relation dan media, di mana bentuk ini lebih menekankan pendekatan pribadi ke pribadi. Maksudnya yaitu untuk saling mengenal, saling mendukung, dan saling menghormati profesi masing-masing. Sumira dan Ardianto mengungkapkan tujuan dari pers gathering, yaitu pertama, menyebarkan informasi positif kepada publik. Kedua, menetralisir atau menambah berita tidak benar atau negatif tentang perusahaan. Ketiga, meningkatkan image yang dapat menunjang pemasaran dan penjualan suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan. Yang keempat, membina hubungan secara langsung dengan pers. Ini adalah contoh bentuk media pers gathering. Jadi itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami mengenai media relation. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.